Halo, perkenalkan saya Eko Budiarto dari Universitas Budi Dharma, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Data Warehouse. Yang pertama, jelaskan gambar arsitektur dan komponen data warehouse di bawah ini. Nah, dalam arsitektur data warehouse terdiri dari struktur dan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam membangun data warehouse. Yang pertama ada operasional data. Operasional data merupakan sumber data untuk data warehouse yang tersedia dari mainframe data operasional pada hierarki generasi pertama dan network database. Selanjutnya ada operasional data store. ODS merupakan sebuah penyimpanan dari data operasional sekarang dan terintegrasi yang digunakan untuk analisis, menyuplai data yang sudah diekstrak dari sistem sumber dan dibersihkan. Selanjutnya ada load manager. Load manager akan melaksanakan semua operasi yang terkait dengan proses extraction dan loading dari data ke data warehouse. Operasi yang terlibat termasuk transformasi sederhana dan aktivitas lain sampai data siap di-load ke data warehouse. Kemudian ada warehouse manager. Warehouse manager akan melakukan seluruh operasi-operasi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen data di data warehouse. Nah, tugasnya antara lain menganalisis data, transformasi dan mergering atau menggabungkan, membuat indeks dan view pada tabel master, dan yang terakhir membackup pengarsip data. Selanjutnya query manager. Query melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen query user dan dibangun bentukan tools seperti Oracle BI, Spreadsheet, add-in dan lain-lain. Nah, kemudian detail data. Detail data merupakan area dalam data warehouse yang menyimpan semua data detail di dalam skema database. Selanjutnya, likely and highly summarized data merupakan area dalam data warehouse yang menyimpan semua agregat data yang digeneralisasikan oleh warehouse manager. Kemudian archive and backup data merupakan area dalam data warehouse yang menyimpan detail dan ringkasan data dengan tujuan untuk arsip dan backup data. Dan selanjutnya data ditransfer ke dalam tempat penyimpanan seperti magnetic tops atau optical disk. Selanjutnya metadata. Metadata merupakan area dalam data warehouse yang menyimpan semua metadata atau data yang menerangkan data lain yang digunakan oleh semua proses dalam data warehouse. Nah, dan metadata digunakan untuk berbagai macam tujuan, meliputi proses ekstraksi dan load. Kedua, proses manajemen warehouse. Dan yang ketiga, sebagian dari proses manajemen query. End user access tool. Fungsi dari data warehousing adalah untuk menyediakan informasi kepada pengguna untuk pengambilan keputusan strategis. Berikut contoh dari beberapa end user access tools. Yang pertama, tools untuk pelaporan. Kedua, tools pengembangan aplikasi, tools sistem informasi eksklusif, tools untuk OLAP, dan yang terakhir tools untuk data mining. Nah, soal kedua, apakah yang dimaksud dengan proses ekstrak pada ETL atau extract transformation load? Nah, pada proses ekstrak itu adalah proses memilih dan mengambil data dari satu atau berbagai sumber dan membaca atau mengakses data yang dipilih tersebut. Proses ini dapat menggunakan query atau aplikasi ETL. Sebaiknya kita lakukan sebelum ekstrak
karena akan lebih mudah jika user sudah mengidentifikasikan kebutuhan terhadap sumber data yang akan kita butuhkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu file dan tabel mana yang perlu kita akses dari basis data. Yang kedua, files mana yang perlu diekstrak dari file. Ketiga, bagaimana format outputnya. Yang keempat, jadwal dari proses ekstraksi yang dijalankan. Soal yang ketiga, dalam dimensional model, mengenal istilah user understandability, query performance, dan resilience to change. Jelaskan maksud dari istilah tersebut. Nah, yang pertama, user understandability. Dibandingkan dengan model yang dinormalisasi, model dimensional lebih mudah dipahami. Dalam model dimensional, informasi dikelompokkan ke dalam kategori atau dimensi bisnis yang koheren, sehingga lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Kesederhanaan juga memungkinkan perangkat lunak untuk menavigasi database secara efisien. Dalam model yang dinormalisasi, data dibagi menjadi banyak entitas terpisah, dan bahkan proses bisnis yang sederhana dapat menghasilkan lusinan tabel yang digabungkan bersama dalam cara yang kompleks. Dan yang kedua, query performance. Model dimensi lebih dinormalisasi dan dioptimalkan untuk query data, sementara model yang dinormalisasi berusaha menghilangkan redundansi data dan dioptimalkan untuk pemuatan dan pembaruan transaksi. Kerangka kerja model dimensional yang dapat diprediksi memungkinkan database untuk membuat asumsi yang kuat tentang data yang mungkin berdampak positif pada kinerja. Setiap dimensi adalah titik masuk yang setara ke dalam data fakta, dan struktur simetris ini memungkinkan penanganan query kompleks yang efektif. Pengoptimalan query untuk database yang digabungkan dengan bintang itu sederhana, dapat diprediksi, dan dapat dikontrol. Selanjutnya, resilience to change. Model dimensi dapat diskalakan dan dengan mudah mengakomodasi data baru yang tidak terduga. Tabel yang ada dapat diubah di tempatnya baik dengan menambah baris data baru ke dalam tabel atau menjalankan perintah SQL after table. Tidak ada pertanyaan atau aplikasi yang berada di atas gudang data yang perlu diprogram ulang untuk mengakomodasi perubahan. Query dan aplikasi lama terus berjalan tanpa memberikan hasil yang berbeda. Tetapi, dalam model yang dinormalisasi, setiap modifikasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena ketergantungan yang kompleks antara tabel dan database. Dan soal nomor 4, sebutkan langkah-langkah sederhana dalam membuat star skema dengan menggunakan tabel facts dan tabel dimensi. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis adalah kegiatan operasional yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di dalam pembuatan star skema atau cube, maka proses bisnis menghasilkan metrik kinerja yang diterjemahkan ke dalam fakta-fakta yang ditampung pada tabel fakta. Tabel fakta berfokus pada hasil dari proses bisnis. Selanjutnya, menentukan grain atau detail. Dalam memodelkan sebuah dimensi, grain atau kedetailan menetapkan sebuah representasi baris dalam tabel fakta. Kedetailan atau grain dipakai dalam melakukan analisis. Selanjutnya, mengidentifikasi dimensi. Dimensi memberikan konteks apa yang ingin dilihat dalam proses bisnis, seperti siapa, apa, kapan, dan sebagainya. Tabel dimensi berisi atribut deskriptif yang digunakan untuk menyaring dan pengelompokan fakta-fakta. Kemudian, mengidentifikasi fakta. Fakta merupakan pengukuran yang dihasilkan dari suatu proses bisnis dan bersifat numerik atau dapat dihitung.
Dengan melihat proses bisnis, kita bisa mendapatkan fakta yang diukur. Nah, pada soal nomor 5 ada sebuah kasus. Sebuah butik pakaian ingin meningkatkan volume penjualannya. Untuk itu, perusahaan tersebut perlu melihat data histori penjualan dalam bentuk multidimensi, semisalnya nilai penjualan berdasarkan model, nilai penjualan berdasarkan warna, nilai penjualan berdasarkan reseller, dan yang terakhir nilai penjualan berdasarkan waktu tertentu. Nah, butik tersebut memiliki data penjualan sebagai berikut. Dan volume penjualan untuk semuanya sebagai tabel reseller. Nah, untuk pertanyaannya, buatlah dimensi array untuk data tabel reseller Anita. Yang kedua, buatlah dimensi array untuk data tabel penjualan di atas. Nah, pada pertanyaan pertama, matriks tersebut berupa array 2 dimensi. Array merupakan komponen penting dari MDDB dalam array. MDDB sendiri merupakan singkatan dari Multidimensional Database. Adalah sistem perangkat lunak yang didesain untuk memungkinkan proses penyimpanan yang lebih efisien. Setiap aksis disebut dengan dimensi, model, dan warna. Nah, untuk model ada 3 posisi, yaitu seri 1, seri 2, dan seri 3. Dan untuk warna ada merah, biru, hitam. Nah, untuk membaca data tabel reseller Anita, contohnya misalnya model seri 1 warna merah, maka jumlah penjualannya 6. Seri 1 warna biru, maka penjualannya 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk dimensi pada seluruh penjualan atau penjualan keseluruhan. Nah, pada kasus ini kita harus menambahkan dimensi baru yang dinamakan dimensi reseller yang ini nih. Nah, dimensi reseller akan membuat array menjadi 3 dimensi dengan ukuran 3x3x3 dengan 27 sel. Oke, sekian dari beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjawab. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.